Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Alfani Risman Nugroho sebagai dosen pengampu mata kuliah pengendalian persediaan. Perkenalkan, nama saya Rifanda Boma Putra dari Prodi Teknik Produksi Furnitur B dengan NIM A01120055. Di sini saya akan mempresentasikan inventory control dan inventory cost. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian persediaan. Sebelum masuk lebih jauh lagi dalam presentasi saya akan menjelaskan apa inventory control itu sendiri. Inventory control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau industri dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal. Lalu masuk dalam pendahuluan, ada beberapa proses produksi yang dapat kita jumpai dalam industri furnitur. Pertama adalah raw material, lalu kedua adalah bahan baku, yang ketiga adalah proses produksi itu sendiri, dan yang terakhir keempat adalah finished product. Lalu mengapa harus dilakukan inventory control? Ada 3 faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut, yaitu adanya unsur ketidakpastian permintaan, adanya unsur ketidakpastian supply dari para supplier, ketiga adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Lalu tujuan inventory control itu apa? Tujuan inventory control itu ada 4, yaitu memberikan servis yang terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Yang terakhir keempat adalah mengantisipasi fluktuasi harga, yaitu untuk menghadapi naik turunnya harga di pasar kedepannya nanti. Lalu ada target akhir inventory control itu sendiri. Targetnya adalah menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan itu dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu ada juga inventory di industri. Inventory di industri pun sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan spare part, barang jadi, barang dalam proses manufacturing, dan yang terakhir adalah bahan bantu. Kemudian ada konsep dasar persediaan. Ini ada 2 konsep dasar dari persediaan itu sendiri, yaitu kapan akan dilakukan order, dan yang kedua adalah jumlah yang harus diorder itu berapa, dan kapan kita akan melakukan repeat order ke depannya. Nah, berikut ada pendekatan dalam inventory. Kapan sih kita harus melakukan order inventory itu? Ada 3 pendekatan yang memang terpapar di materi yang di-share oleh Bapak, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach. Kedua ada pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach, dan yang terakhir adalah material requirement planning approach. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan reorder point approach itu sendiri. Reorder point approach ini sendiri terdapat 4 syarat yang harus kita jalankan sebelum mengaplikasikan reorder point approach ini sendiri, yaitu yang pertama jumlah persediaan setiap kali melakukan pemesanan. Lalu ada ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Lalu perlu mengecek barang secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah jika persediaan mencapai jumlah tertentu, itu harus dilakukan pemesanan kembali. Berikut di tengah presentasi saya ini terdapat reorder point diagram itu sendiri. Bisa dilihat teman-teman ya. LT di sini dijelaskan bahwasanya lead time, waktu tunggu hingga barang pesanan tersebut sampai ke gudang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan periodic review approach itu sendiri. Periodic review approach sendiri juga memiliki 4 syarat yang harus kita jalankan, yaitu pertama, kita harus melihat jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Lalu yang kedua, pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar inventory mencapai jumlah yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah jumlah repeat order didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item inventory-nya. Lalu yang terakhir adalah hal ini cocok untuk pedagang retail dan swalayan. Berikut di samping kiri ada
formula dari periodic review approach itu sendiri. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan TPM min P min JSP plus PLT dengan keterangan sebagai berikut. Q sendiri adalah jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM adalah tingkat persediaan maksimal, P-nya adalah persediaan yang ada sekarang, JSP jumlah yang sedang dipesan, PLT adalah permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Nah, ini ada tabel diagram periodic review approach itu sendiri. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Tabelnya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan kedua pendekatan dalam inventory yang sudah saya sebutkan, yaitu reorder point approach dan periodic review approach. Itu sangat mengandung resiko. Resikonya apa? Resikonya ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Dan yang kedua adalah stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time tersebut. Dan pendekatan yang terakhir adalah material requirement planning approach. Sistem ini dirancang khusus untuk order secara bergelombang dan terbatas saja. Oke, kemudian saya akan masuk ke inventory cost. Setelah kita menjabarkan tadi inventory control di atas, saya akan menjabarkan inventory cost itu sendiri. Inventory cost terdapat 5 faktor, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost, yang ketiga biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, keempat biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, yang terakhir adalah biaya bahan atau biaya barang itu sendiri. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa sih biaya pemesanan itu atau ordering cost ini. Oke, biaya pemesanan ini terdapat tiga faktor ya. Jadi yang pertama ada biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Terus yang kedua, biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Lalu yang ketiga, semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanannya. Kemudian masuk yang kedua, yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Terdapat 3 faktor, yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal sendiri adalah opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan pemeliharaan persediaan itu sendiri atau biasa disebut maintenance. Lalu biaya simpan. Biaya simpan ini adalah biaya sewa gedung, perawatan, perbaikan bangunan, listrik, gaji personil keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan itu sendiri. Lalu biaya risiko. Biaya risiko ini adalah biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan benda tersebut, benda produknya. Lalu ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk biaya penyimpanan ini sendiri, yaitu ada 4 hal, yaitu pertama, beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Yang kedua, beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost itu sendiri. Dan yang terakhir, sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanannya. Oke, selanjutnya di slide ini terdapat diagram carrying cost. Bisa dilihat diagramnya seperti ini. Oke, lanjut ke biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Terdapat beberapa faktor di stock out cost itu sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskannya. Pertama, biaya kekurangan persediaan stock out
terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau saat customer memintanya. Lalu, biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi sebagai berikut. Biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau biaya ini sangat sulit dihitung. Lalu, kedua, biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali. Nah, biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali ini dibagi menjadi 4, yaitu biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya pengganti. Lalu kita masuk ke biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Itu terdapat 4 faktor. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Lalu kedua, perubahan kapasitas produksi mengendaki adanya perubahan dalam persediaan itu sendiri nantinya. Yang ketiga, perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas latihan tenaga kerja baru dan perputaran manpower atau labor turnover cost. Lalu ada biaya material dan bahan. Nah, biaya material dan bahan ini terdapat 3 faktor saja, yaitu biaya bahan atau barang. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item apa yang kita beli. Yang kedua, oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan atau industri ini sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Dan yang terakhir, biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya diskon yang sering diberikan oleh supplier. Oke, begitu saja penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.